IPK di kelas kita. Nah, tentu dari hari-hari sebelumnya kita sudah ada semacam kecurigaan terhadap salah satu peserta didik kita yang mengalami hambatan dalam belajar ataupun mental ataupun hambatan fisik. Kita mulai dengan mengidentifikasi untuk memastikan bahwa hambatannya tepat. Ya, ini sebelum kita ke siswanya, kita harus punya dugaan sementara bahwa siswa tersebut akan masuk ke mana sesuai dengan ciri-ciri yang kita bisa observasi di PDBK itu. Jadi kalau misalnya ada semacam kelainan pada ini tunanetra, nah ini akan sangat kelihatan karena ini adalah kelainan dari segi fisik. Jadi ada tingkah laku ataupun gerakan-gerakan yang kadang-kadang siswa itu kurang mampu melihat ke arah papan tulis, padahal siswa tersebut duduk di bagian depan misalnya. Dia merasakan kesusahan untuk membaca tulisan di papan tulis. Nah, kita melihat kalau low vision yang dimaksud itu jarak 6 meter sudah masih bisa melihat, maka di kategori low vision atau totally blind itu dia berarti betul-betul tidak melihat. Kita ke tunarungu, masalah pendengaran, suara-suara yang dengan intensitas 0 sampai 26 desibel masih bisa dengar, itu berarti normal. 41 sampai 55 desibel mungkin dapat mengerti bahasa percakapan yang dalam jarak ini tentu dia membutuhkan alat bantu dengar. Kemudian 65 sampai 90 desibel itu mendengar bunyi yang sangat dekat sampai orang teriak-teriak. Nah, ini kelainan hambatan seperti ini kadang-kadang dianggap tuli. Yang lebih dari 90 desibel itu sudah tidak lagi didengar, berarti dia tunarungu. Hambatan tunagrahita, kalau kita melihat bahwa ada kelainan pada kemampuan kognisinya, misalnya IQ-nya kalau di rata-ratai 50 ke 70, ya oke lah, itu hanya bisa kelas 2 SD, bahkan sangat kurang ya, sangat terhambat. Kemudian yang paling perhatian IQ-nya kurang dari 3. Siswa ini pasti lamban belajar untuk hal baru, kemudian tingkah laku interaksinya tidak wajar. Meskipun seperti itu, kadang-kadang langsung kelihatan dari fisik itu ada cacat. Ini selanjutnya kesulitan belajar spesifik, ini disleksia, diskalkulia, dan disgrafia. Ya, kalau kita melihat disleksia ini mengenai kemampuan membaca, kadang-kadang sudah SMP membacanya masih kurang, bahkan masih terbata-bata, satu huruf masih harus disambung-sambung, masih harus mikir
itu sudah dipastikan dimasukkan ke kategori disgrafia. Nah ya, misalnya kita melihat ada anak-anak yang kalau melihat papan tulis menyalin di bukunya lamban sekali, ini bisa dicurigai sebagai disgrafia. Dan lain-lain ciri lain. Diskalkulia, ya ini mengenai perhitungan, ya dia kurang mahir, kurang cakap di perhitungan angka-angka, khususnya mata pelajaran matematika. Ya untuk mengidentifikasi itu kita beri dia semacam tes saja supaya langsung mengarah ke sana. Kemudian ada tunadaksa. Ini kalau misalnya ada semacam kelainan fisik, kadang-kadang bisa terjadi tremor, gerakan-gerakan yang berulang pada anak. Ini otot-ototnya kurang bekerja dengan baik. Itu kadang-kadang masalah sistem saraf pusat yang terganggu sehingga mengganggu pergerakan otot-otot yang lain. Ada semacam cedera tulang, kemudian kelainan tulang belakang, cacat lahir ataupun bawaan dari keturunan. Ini enggak bisa dibedakan dari peserta didik lain karena langsung tampak secara fisik autis. Kita ke autis kalau kita bisa mengobservasi ataupun wawancara dengan siswa. Iya, ini dalam menit-menit pertama wawancara mungkin kurang nampak, namun secara minimal kurang lebih 30 menit ke atas itu akan mulai nampak, biasanya nampak mulai cerita pengalaman ataupun hal-hal yang sering dia lakukan di rumah akan terjalin, akan ketahuan dengan sendirinya biasanya dari hasil wawancara. Seperti misalnya kurang memiliki perasaan dan empati. Anak-anak itu kan bisa ditanya dengan pertanyaan pancingan istilahnya. Apa yang dia harus lakukan ketika melihat temannya terjatuh pada saat main. Ya, melihat pendapatnya ataupun perasaan dia waktu itu, responnya seperti apa. Kadang-kadang juga sering kita jumpai anak ini yaitu tatapan kosong, kemudian kurang akan memahami posisinya, ya, merespon hal-hal dengan tidak semestinya. Oke. Ini kita curigai sebagai kategori PDBK autis, gangguan perilaku dan emosi ataupun tuna laras. Kadang-kadang ini ada semacam pemberontak, sikap-sikap memberontak, sikap-sikap yang tidak mampu membangun hubungan baik dengan teman sebaya. Ya, di sini kadang-kadang mudah terganggu emosinya, mudah marah. Padahal kan maksudnya dalam kondisi itu lagi bercanda misalnya temannya ataupun hal lain. Emosi meledak-meledak,
gampang tersinggung lah istilahnya. Oke, ini prestasi dan motivasi belajar rendah, sering bolos, jarang masuk sekolah. Nah, ini mungkin gangguan perilakunya sebenarnya kejadiannya di rumah, tapi karena kondisi traumatik itu berlanjut, jadi kadang-kadang sekolah tempat menyalurkan semua itu. Kita lihat di cerdas dan bakat istimewa. Nah, ini biasanya prestasinya yang dilihat, apakah itu dalam proses belajar mengajar sehari-hari sering mengajukan ide-ide yang di atas rata-rata dari teman-temannya, biasanya gitu ya. Ini nalarnya agak tinggi, lebih tinggi lah dari biasanya. Kemudian ada daya imajinasi yang luar biasa, fasih berkomunikasi lisan, senang bermain ataupun merangkai kata-kata. Dia cepat responnya terhadap hal-hal yang mengenai pelajaran. Oke, ini ada note di bawahnya. Autis adalah kondisi yang dapat disembuhkan yang tidak dapat disembuhkan. Meskipun begitu, terdapat beberapa metode yang bisa dilakukan untuk membantu pengidapnya lebih mudah dalam menyesuaikan diri. Misalnya dengan melakukan terapi perilaku dan komunikasi, atau mengonsumsi obat untuk mengatasi gangguan perilaku. Siloam Hospital. Oke. Jadi dari ke-8 ini 8 hambatan ini sebenarnya agak-agak ya susah untuk dibedakan, apalagi yang sangat saling berkaitan. Misalnya yaitu tunagrahita sama autis kadang-kadang mirip. Ini kalau tidak nampak ini susah sekali dibedakan. Kemudian cerdas dan bakat istimewa dengan cerdas normal ya, kalau tidak terlalu nampak sudah dibedakan. Kesulitan belajar spesifik juga dengan tunagrahita kadang-kadang susah dibedakan. Gangguan perilaku dan emosi dengan nakal normal itu kadang-kadang susah dibedakan. Selain itu yang mengenai fisik, tunanetra, tunarungu dan tunadaksa, nah, itu kalau dilihat dari ciri-ciri fisik itu mengarah ke yaitu bisa diidentifikasi. Kita lanjut. Nah, ini ada formulir-formulir yang berupa instrumen untuk mengidentifikasi. Tentu ini mestinya ada berapa ini? Kategori 1 intelektual kita, 2 kognisi, 3 autis, 4 kesulitan belajar spesifik. Ada 8 dari 8 hambatan ini yang sering kita jumpai. Kita hanya memakai 4 saja. Kenapa begitu? Karena peserta didik itu biasanya ya itu mengenai hambatan fisik itu sudah bisa kita minimalisir bahwa anak tersebut sebenarnya tidak cacat fisik mengenai tunanetra, tunarungu dan tunadaksa, tapi mungkin saja hanya mengarah ke tunagrahita, kesulitan belajar spesifik, gangguan perilaku dan emosi ataupun yang lain, autis. Cerdas dan bakat istimewa, kadang-kadang ini langsung ketahuan kan. Anak ini disinyalir dari segi kemampuan kognisi saja.
mengenai intelektual, kemudian kognisi, autis, apakah ada gejala itu yang akan muncul, kemudian kesulitan belajar. Kita lihat intelektualnya, kalau mengalami instrumen-instrumen ini ada yang dia masuk ke kategori itu, maka kita beri skor. Ya, kita beri skor. Kalau skornya lebih dari atau sama dengan 100, maka kita kategorikan bahwa dia teridentifikasi sebagai tunagrahita. Ada penampilan fisik tidak seimbang. Ini kaitannya dengan fisik, meskipun tidak kelainan di fisik, tapi instrumen ini muncul juga karena biasanya tunagrahita itu akan mengalami kelainan fisik juga. Perkembangan bahasa yang terlambat. Kalau bicaranya masih terlambat, kita kasih skor 15. Ini di sini tingkat kecerdasan jauh di bawah normal. Ini bisa masuk dia. Anak ini bisa masuk berdasarkan wawancara sama anaknya. Kita skip dulu itu karena tidak teridentifikasi di sana. Kognisi, lamban belajar. Ini skornya dapat 170. Rata-rata prestasi belajar selalu rendah. Ini memang kita temukan di situ. Akhirnya kita beri skor 30 karena bobot 30. Tekniknya nomor 3. Nomor 3 itu sepertinya ada tes lah. 1 observasi, wawancara, kemudian tes, kemudian perintah atau gabungan 1, 2, 3. Ini ada teknik 4. Jadi macam-macam, tergantung instrumennya. Kalau seperti pernah tidak naik kelas ini kan cukup diobservasi bahwa sebelumnya pernah naik atau tidak. Kasih di situ. Mungkin tidak pernah naik. Pernah tidak naik kelas, kita kasih 20, skor 20. Kalau belum pernah naik kelas terus meskipun hambatan di situ, jadi kita kasih sampai skor 100 ke atas. Dia diidentifikasi di sini. Dia lamban belajar. Kemudian ke autis. Dari hasil wawancara, observasi, dan tes itu dia sama sekali tidak masuk ke autis. Komunikasi, interaksi, dan perilaku. Komunikasi normal, interaksi ketemuan sebaya juga normal ataupun ke guru normal, perilakunya biasa saja. Masih ke itu ada kesulitan belajar spesifik. Satu-satu nih kita lihat sesuai instrumennya. Kita adakan tes saja, tes kecil-kecil, apakah dia bisa ataupun terhambat. Kita kasih dia menulis misalnya. Kalau menyalin tulisan sering terlambat selesai, ini ya berarti terhambat, kasih skor 50 dan seterusnya. Dan dia ternyata teridentifikasi di hambatan belajar spesifik. Jadi dia masuk ke berapa kategori ya? Ada 2 kategori, kognisi, lamban belajar, dan kesulitan belajar spesifik. Setelah itu kita identifikasi, ada semacam profil peserta didik, nama siswa, kemampuan akademik, hambatannya kita tadi simpulkan slow learner, disleksia, disgrafia, dan diskalkulia. Komponen sosial emosional, frekuensi
interaksi dengan teman sebaya kurang. Ini bukannya tidak berinteraksi, tapi kurang saja kan. Kemampuan motorik, ya, kita simpulkan semua alat gerak bekerja dengan baik menurut observasi kondisi kesehatan baik dan normal. Tentu kita memikirkan strategi perencanaan pembelajaran untuk PDBK ini. Tujuannya mengembangkan kemampuan membaca tulis menghitung. Strateginya program pembelajaran individu dengan pemberian sumber belajar yang mudah dipahami dan menyenangkan bagi PDBK. Jadi ini ada PPI, berarti siapa dan di mana. Guru dan selaku wali kelas memanfaatkan waktu lowong untuk melakukan PPI di ruang BP maupun di perpustakaan. Nah, ini curi-curi waktu nih, karena anaknya belajar di kelas reguler, jadi tidak perlu dipisahkan, sendirinya saja. Kebutuhan belajar, nah ini bisa kembali ke sini nih. Misalnya menulis tadi, kemampuan menulis dan menghitungnya kurang, menulis angka-angka misalnya kita pakai pola, membacanya kurang kita masih pakai ejak, boleh lah. Dan ini pernah dilakukan juga, pernah saya lakukan, dan 2 bulan ada perubahan. Bahasa latihan membaca, kemudian bisa diingat memakai gambar-gambar ini, insya Allah berhasil, ada perkembangan. Oke, yang kedua, bimbingan peningkatan motivasi, terapi perilaku, pengubah perasaan, menghilangkan kebiasaan buruk, membangun hubungan baik. Biasanya strategi yang dipakai ini model terapi NLP agar PDBK menyadari diri sendiri dan beranggapan sama harganya dengan teman kelas yang reguler. Ya, tentu di NLP banyak trik di sana. Siapa dan di mana ini guru wali kelas selalu waktu terapi kecil dan untuk meminimalisir kelainan mahasiswa tersebut di ruang kelas, ruang BP atau perpustakaan. Tentu ini didukung sama guru-guru lain ataupun teman sebaya yang membantu prosesnya. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja.